Jadi kita disuruh mengidentifikasikan minimal 3 pelanggaran terhadap praktik keamanan informasi berdasarkan ISO 27001 dan ISO 27002 yang dilakukan perusahaan. Pelanggaran pertama, tidak adanya segregasi tugas atau separation of duties. Perusahaan XYZ Corp melanggar prinsip segregasi tugas seperti yang diatur dalam ISO atau IEC 27001 Annex A.6.1.2 dan ISO atau IEC 27002. Standar ini menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab harus dipisahkan secara memadai untuk mengurangi risiko kesalahan, penyalahgunaan akses, atau potensi kecurangan. Dalam kasus ini, seorang staf TI internal memiliki akses penuh terhadap file konfigurasi dan dapat mengunggahnya ke repositori publik tanpa pengawasan atau persetujuan tambahan. Tidak adanya pembagian peran yang jelas antara pengelola sistem auditor dan personel pengunggah menyebabkan terjadinya kebocoran data yang seharusnya bisa dicegah. Oke, identifikasi minimal 3 pelanggaran terhadap praktik keamanan informasi berdasarkan ISO 27001 dan ISO 27002 yang dilakukan perusahaan. Pelanggaran 2, tidak adanya tinjauan keamanan independen secara berkala. XYZ Corp juga melanggar kontrol A.18.2.1 dan A18.2.3 yang menekankan pentingnya audit keamanan informasi secara independen dan berkala. Tinjauan ini berguna untuk mengevaluasi efektivitas kontrol yang diterapkan dan operasional sehari-hari. Fakta bahwa tidak ada tinjauan keamanan independen dalam 2 tahun terakhir menunjukkan kelalaian serius dalam menjaga postur keamanan perusahaan. Akibatnya, sistem dan prosedur yang usang atau tidak sesuai standar tetap digunakan tanpa diperbaiki, sehingga memicu insiden kebocoran data. Selanjutnya itu ada pelanggaran ketiga. Pelanggaran ketiga itu tidak terapkannya enkripsi pada data sensitif. Pelanggaran lainnya adalah tidak digunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif yang bertentangan dengan kontrol A.10.1.1 dan A.10.1.2. Dalam ISO 27002, enkripsi merupakan kontrol teknis penting untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data, baik saat data disimpan maupun saat data dikirim. Dalam kasus XYZ Corp, file dikonfigurasi yang berisi kredensial server disimpan dalam bentuk terbuka dan dapat diakses setelah diunggah secara tidak sengaja ke repositori publik. Tanpa penerapan enkripsi, data sensitif tersebut menjadi sangat rentan terhadap akses tidak sah dan penyalahgunaan. Selanjutnya ada bagaimana ASMS dapat membantu XYZ Corp menghindari insiden serupa di masa depan. Yaitu ada penerapan Information Security Management System berdasarkan standar ISO atau IEC 2701. Dapat memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap aset informasi XYZ Corp. ASMS membantu perusahaan untuk mengelola keamanan informasi secara sistematis melalui proses identifikasi aset penting seperti kredensial server, penilaian resiko terhadap aset tersebut, serta penerapan kontrol yang sesuai. Misalnya kontrol seperti enkripsi data, pembatasan akses berdasarkan peran, dan segregasi tugas akan mengurangi kemungkinan kesalahan fatal seperti penggunaan data sensitif ke tempat publik. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana ASMS dapat membantu XYZ Corps menghindari insiden serupa di masa depan. ASMS juga mewajibkan adanya prosedur tertulis, audit keamanan rutin, dan pelatihan kesadaran keamanan untuk karyawan. Dengan begitu, resiko dari kelalaian manusia dapat ditekan. Sistem ini bekerja menggunakan pendekatan Plan, Do, Check, Act atau PDCA yang memungkinkan perusahaan untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan keamanan informasi secara berkala sesuai perkembangan ancaman. Kesimpulannya, ASMS tidak hanya memperkuat aspek teknis keamanan, tetapi juga membentuk budaya kerja yang lebih sadar risiko dan terstruktur. Jika diterapkan dengan benar, sistem ini akan sangat efektif dalam mencegah kebocoran data serupa di masa depan. Ya, selanjutnya ada berikan rekomendasi berbasis bab 4 dan bab 17 mengenai struktur organisasi keamanan informasi dan penggunaan kriptografi. Jadi untuk mengatasi kelemahan dalam struktur organisasi dalam perlindungan data, XYZ Corp perlu merujuk pada bab 4 atau konteks organisasi dan bab 17 atau kontrol kriptografi.
Dalam ISO dan IEC 27002 dari aspek organisasi, perusahaan perlu membentuk struktur keamanan informasi yang jelas dengan menetapkan tanggung jawab formal, termasuk fungsi pengawasan seperti auditor internal dan petugas keamanan informasi. Pemisahan tugas harus diterapkan agar tidak ada individu yang memiliki kendali penuh atas proses kritis tanpa mekanisme kontrol silang. Selain itu, perusahaan harus mengintegrasikan keamanan informasi ke dalam proses manajemen risiko dan strategi bisnis sesuai arahan Bab 4. Dari sisi teknis, Bab 17 menyarankan penggunaan kriptografi secara menyeluruh untuk melindungi data sensitif. Semua kredensial dan data penting harus dienkripsi baik saat disimpan atau at rest, maupun saat ditransmisikan atau in transit. Dan manajemen kunci kriptografi harus dilakukan secara aman dan terstruktur.